Hari ini saya mau ketemu teman saya, penyanyi tahun 80-an namanya Nindi Alice. Pasti ada yang kenal kan? Nanti kita dengerin ya lagunya ya. Terus saya kagum sekali sama dia. Dia itu survive ya, berhasil melawan penyakitnya kanker payudara. Kita dengerin aja yuk ceritanya mengenai dia. Hai happy people, kali ini saya mau wawancara temen aku, penyanyi tahun 80-an Nindi Alice. Aduh seneng banget. Halo semua. Aduh. Halo semua yang yang setia melihat tayangan YouTube-nya Mbak Iis. Ketemu sama saya Nindi Alice nih. Saya tuh fans beratnya Iis Sugiarto. Aduh, saya juga suka banget Nindi Alice. Jadi kita penyanyi 80-an dan tetap berteman sampai saat ini ya. Tapi Mbak Iis duluan. Aku tuh udah ngefans dulu sama Mbak Iis, baru aku jadi penyanyi. Oh gitu ya? Iyalah. Aku ingat banget kamu rambutnya panjang gitu. Zaman dulu ya. Aku kalau ke TVRI terus Iis Sugiarto lagi syuting gitu kan, acaranya beda, tapi kan studionya sebelah-sebelahan gitu. Ya ampun, cantik banget. Aduh, Iis Sugiarto gitu. Masa sih, aduh Iya. senangnya. Emberan. Terus tahu nggak ya, happy people, aku kagum banget sama Nindi ini. Dia survive dari cancer payudara, ya kan? Iya. Ceritain dong, bagaimana mulanya, ketika itu umur berapa gitu, gimana rasanya? Aku pengen tahu. Karena aku kagum banget sampai saat ini dia tetap berkarya, happy gitu. Terus Yang penting itu nggak merasa gini loh, nggak merasa bahwa ditutupin atau malu, enggak. Dia terus terang, malah guys doain aku ya, aku lagi tahap begini, tahap begitu, dan akhirnya bersih dari cancer. Iya. Jadi kalau dibilang bersih itu kita tetap harus waspada tuh Mbak Itu ya, Iis, tetap ya. karena orang cancer itu memang anytime dia bisa muncul lagi. Gitu. Jadi ceritanya nih 2 tahun yang lalu, 2017 deh ya. 2017. Aku tuh merasakan keanehan di payudara kiri aku. Tapi saat itu ya biasalah, kita kan perempuan suka nggak apa-apa. Iya. Lagian kalau ada yang buruk nggak gitu loh, denial gitu kan. Tapi makin ditunda malah makin parah. Makanya untuk semua yang lagi lihat nih, jangan kalau kita rasa keanehan, mendingan cepet-cepet diperiksain. Jangan denial ya, pokoknya malah harus buru-buru ke dokter. Buru-buru periksain. Nah, jadi aku bilang enggak lah gitu kan. Tapi ya tetap di hati yang paling dalam tuh gini, ada ketakutan juga, jangan gitu, tapi enggak lah gitu. Nah, ternyata berapa tahun kemudian diperiksain? Jadi itu kira-kira aku sadar tuh kira-kira bulan-bulan Juli 2017. Terus Oktober aku mulai ke minum herbal dulu. Tapi ternyata reaksinya begitu aku minum herbal malah jadi keras kayak batu, kayak kayu darahku gitu. Terus nah di situ tuh udah mulai sakit. Dia sakit minta ampun. Aku harus minum teruskan obat apa sih namanya, penghilang rasa sakit itu ya. Ntar kalau dibilang merek, yang tadi bilang iklan lagi. Iya. Jadi aku minum itu terus tuh. Nah terus setelah itu temanku bilang udah lo nggak bisa, lo harus periksa. Jadi dibawalah ke aku periksa di Malaka sama teman-teman aku. Ya bersyukur ya ada teman yang memperhatikan kita gitu kan. Nah di situ diperiksa segala macam kan, teliti semua diperiksa. Ternyata kesimpulannya cancer stadium 4. Aduh, Nggak percaya dong, nggak percaya. langsung 4 ya? Jangan-jangan salah. Periksa lagi ke Surabaya, second opinion ke rumah sakit cancer di Surabaya, karena katanya rumah sakit itu memang tersambung punya network dengan rumah sakit cancer di Belanda.
ke sana periksa lagi, di biopsi lagi. Biopsi itu kan sakit, ditembakin, diambil di apa contohnya gitu kan. Ternyata benar stadium 4 itu. Akhirnya ini udah nggak bisa ditunda lagi, jadi harus kemo. Habis kemo belum diangkat tuh. Nah, kemo dulu. Dibikin dilembutin lagi. Oh. Jadi yang tadi keras seperti batu dilembutin lagi jadi seperti payudara kita biasa. Nah, waktu kemo kelima itu sebetulnya dokter dibilang ini sebetulnya ada pilihan untuk nggak usah diangkat, nggak apa-apa karena udah bersih. Jadi setelah kemo kelima itu kan PET scan udah bersih semua. Nah, tapi dokter juga menyarankan terserah ibu aja. Pikir-pikir ya udahlah daripada gimana-gimana toh kita juga buat apa ya kan, anak udah ada gitu. Angkat aja. Akhirnya angkat. Takutnya kan ya tiba-tiba ini lagi. Itu baru satu tuh. Baru satu diangkat. Terus radiasi. Terus karena jenis aku itu namanya HER2 plus. Jadi itu ada satu obat namanya Herceptin, itu harus disuntik setiap 3 minggu sekali selain kemo ya. Jadi kemo udah selesai, radiasi udah selesai, saya harus juga suntik setiap 3 minggu sekali pakai obat yang namanya Herceptin. Itu obat 1 kali suntik mahal banget. Jadi kalau orang yang sakit kanker tuh perawatannya mahal. Nah, habis itu bersih kan. Itu kan udah diangkat, udah ini. 4 bulan kemudian ada lagi yang kanan. Nah, bayangin kalau dulu kita nggak angkat, pasti pikir ini jalan dari kiri kan. Jadi ini baru lagi yang di kanan. Jadi yang di kanan akhirnya diperiksa lagi. Tapi stadiumnya nggak setinggi. Stadiumnya stadium 3. Setelah pemeriksaan ternyata dia stadium 3. Jadi pertama gini, pas aku aku periksa lagi udah nggak usah nunggu lagi kan, langsung kata dokter, kemo lagi, kemo 4 kali. Begitu kemo 4 kali, diperiksain lagi ternyata size-nya bukan mengecil tapi membesar. Mungkin obatnya nggak cocok atau gimana, saya juga nggak ngerti. Akhirnya kita lakukan pengangkatan, diangkat lagi, terus di kemo lagi 6 kali, dan kemarin Maret 2020 selesai, April periksa lagi keseluruhannya, ternyata dibilang clean. Alhamdulillah ya Mbak Is. Karena kenapa nggak pas itu terasa dua-duanya ya? Iya. Tuh ternyata dua-duanya kanan kiri. Tapi kok nanti tahu kalau itu bukan karena diangkat terus dia nular gitu? Kan dokter bilang jenisnya beda. Oh, jenisnya beda. Jenisnya lain. Tapi berarti dia pas tumbuh ini, tapi ini juga tumbuh cuman nggak kerasa gitu ya? Nggak kerasa, seperti nggak. Waktu dulu kan pemeriksaan menyeluruh belum ada, masih kiri doang. Kok tiba-tiba kenapa langsung 3 ya stadiumnya gitu? Iya, stadium 3, cepet. Jadi nggak tahu kanker yang ada di tubuh aku tuh termasuk jenis yang agresif. Jadi berarti orang kan suka gini, jangan diangkat nanti nular. Nah, iya kan? Iya. Nanti nular karena sebenarnya ketika diangkat itu dia nyebar gitu. Itu berarti enggak juga ya? Enggak, sebetulnya enggak juga sih. Itu kan menurut aku mitos ya. Mitos. Jadi lebih baik kita langsung eksekusi. Karena gini, kalau orang kanker itu kita tuh berpacu dengan waktu. Apalagi jenis kayak aku tuh agresif banget, jadi pembelahan selnya tuh lebih cepat. Jadi kalau kita ditunda itu ya udah pasti nyebar kemana-mana. Karena kalau stadium 4 tuh kan udah nyebar. Saya tuh nyebar di liver dan di getah bening gitu kan. Jadi kalau itu nggak cepet-cepet, kalau kemo itu kan kayak kita dikasih nuklir badan kita. Jadi itu istilahnya didonder terus, dibom terus gitu loh, sampai si sel-selnya itu benar-benar mati. Jadi kalau kita nggak di kemo atau kita nggak diangkat atau kita nggak ngikutin prosedurnya yang dokter sarankan, itu pasti kita kalah. Nah, kuncinya gini nih Mbak Is, untuk semua mungkin ada juga yang sedang ngalamin. Kalau kita lagi kemo, jangan sampai kita diet. Oh, jangan. Karena gini, tubuh kita tuh lagi dimasukin obat yang zat kimia, istilahnya nuklir lah gitu ya. Daya tahan tubuh kan harus makan justru. Justru dokter bilang pertama kali tuh aku diet, kan banyak saran kan. Kita tuh kalau lagi sakit daging, nggak boleh kalau lagi sakit jangan makan ini
jangan ini gitu. Kita nurut. Tapi mau makanan kaleng jangan kan? Nah, makanan kaleng jangan. Kalau bisa yang real food. Real food. Jadi aku tuh diet, nggak makan ini, lemes, masuk rumah sakit. Drop leukositnya. Aduh. Sampai 0 kalau nggak salah. Jadi harus beli, waktu itu ingat banget beli di yayasan Kanker Indonesia, beli leukogen atau apa, di infus masukin lagi sampai naik sedikit baru. Duh, tapi aku kagum sama semangatnya. Semangatnya, positifnya, bersyukurnya. Dari mana sih kekuatan kayak gitu? Nggak tahu ya dari mana. Jadi gini, kalau kita udah dalam tahap itu, istilahnya tuh kematian udah ngetok kan Mbak guys ya. Anytime kita buka pintu dia masuk. Nah buat saya gini, berarti waktu saya tuh udah gak lama. Nah daripada kita nangis-nangisin, dia sedih, mengasihani diri, lebih baik ini waktu gue tinggal pendek, gue harus melakukan apa? Gue harus berdampak buat orang lain, gue harus memberi semangat orang lain, harus bermanfaat gitu guys. Jadi ya pastinya kita berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Tuhan kasih aku kekuatan, kalau harus lewatin ini semua Tuhan yang kasih saya kekuatan. Itu aja. Tapi kalau kita bersyukur, kita kuat loh. Iya ya. Tapi kalau kita udah bilang kenapa saya Tuhan, kenapa saya menyesali, kenapa terus gini lagi, kan kayaknya jahatan dia baikan gue, kok dia sehat-sehat gue. Nah itu malah bikin kita drop. Berarti kalau kita positif terus ya, maksudnya bersyukur bahwa mungkin Tuhan memberi ini, pasti ada hikmahnya. Ada. Selalu kita coba cari hikmahnya. Ya buktinya teman saya ini aku bangga banget, aduh semangatnya, nggak pernah kita lihat dia bersedih, nggak pernah, malah ketawa-ketawa. Jadi gini, kalau Mbak Is bilang gini, Min, lu udah sakit-sakit ngapain sih lu centil banget, maksudnya lu di rumah aja deh gitu. Nah itu kan bikin drop. Tapi kan Mbak Is, halo Nindi, itu jadi semangat. Iya, karena apa? Saya juga tertular gitu semangatnya ya, positifnya, terus ramah tamahnya. Aduh, pokoknya temen aku nomor satu panutannya. Boleh nggak sih aku pengen lihat, kasih lihat rambutmu, tau nggak sih dia? Nih tinggal. Tapi udah waktu itu udah sama botak banget. Karena itu waktu itu kan karena kemo. Sekarang udah pada tumbuh, tapi dia pinter banget mengatasinya. Ya, malah kelihatan fashion. Pinter itu siasat yang perlu diikuti. Jadi gini, yang penting kalau kita lagi sakit nih Mbak Is, jangan kelihatan ke orang sakit. Oh, tetap dendong. Tetap ya, dan mata. Bukan itu aja, banyak yang nyumbang wih. Aduh. Karena kita selalu baik sama orang, selalu datangnya juga kebaikan. Percaya nggak itu? Jadi aku tuh nggak punya asetku tuh cuma temen guys. Temen inilah yang selalu memberikan aku dorongan, kekuatan, support gitu. Ya ada juga sih teman-teman yang gini, lu koreksi diri, lu jangan lu punya dosa gitu kan. Nggak apa-apa, itu buat aku justru bagus, mengkoreksi diri kita dong. Langsung saya gini, Tuhan kalau saya ada dosa ampunin saya. Jadi pokoknya semua kita responin dengan positif. Jadi setiap apa yang terjadi dalam hidup kita itu tergantung reaksi kita. Betul. Ya kan? Kalau reaksi kita negatif, kita jadi negatif. Betul. Aku kan diledekin Bayem gitu. Jadi ya kan sering banget juga. Karena si Bayem, gitu karena kan. Mbak Is orangnya lemah lembut. Nah, tapi I took it as a compliment. Jadi aku merasa itu malah nama sayang gitu loh. Ngapain kita pikir berarti aku lembek gitu. So what? Karena dia gitu lemah lembut orangnya. Kalau aku merasa diledek Bayem atau apa ya, Gomez gitu ya. Gomez kan golden memories ya. Malah malah seneng gitu kan. Ngapain kita pikirin yang itu bahasa cintanya kita, bahasa kasihnya kita. Iya. Kalau di sini kan kita sama saling, temen-temennya punya nama kesayangan. Kayak Harvey itu Empi, kalau Tamara Tamtam, Inang, aku panggil Inang. Terus Sari Ai, Kak aku panggilnya Oma. Oma juga. Terus kalau Nindi aku panggilnya
Kanin, Kanin. iya. Lita Zen aku panggilnya Khalid. Kalau Rani, Siapa? Ronces. Jadi semua ada nama sayang dan nggak ada tersinggungan. Itu kayaknya perisai hidup kita deh. Ya nggak sih? Kita harus semua segala sesuatu kita ketawain. Iya. Bila perlu kesalahan kita Ketawain ketawain sendiri. Kayak aduh so stupid gitu kan, tapi aduh bodohnya gua, tapi ya udah ketawa aja. Emang kenapa sih gitu kan? Nah, itu kayaknya pengobat hati kita, pelipur lara kita, dan perisai hidup kita. Iya. Contohnya di semua teman-teman, teman adalah bisa membuat kita inspirasi kita gitu kan. Siapa tahu itu juga yang dikirim Tuhan buat kita. Allah mengirim teman yang memberikan sinyal-sinyal dia gitu ya. Iya, benar. Percaya deh aku gitu. Nyanyi dong, pengen denger lagu yang dulu. Apa ya? Lagu apa ya laguku tuh ya? Aku nggak punya lagu kayak Mbak Is yang itu sih yang apa meledak gitu loh. Enggak lah, ada tapi ya. Kalau yang lagu terakhir laguku ciptaan Frankie Sahila Tua tuh lagunya judulnya Kemarin. Gimana? Kemarin kita bertemu setelah perpisahan ini, hati terasa bergetar kembali. Refnya gini, aku tak dapat menahan lupa cemburu, aku tak dapat menahan pilu. Ketika stadium 4 pernah nggak mengalami kritis yang sampai sakit banget terus down banget gitu, pernah nggak? Jadi setiap kali kemo aku kan jadi 3 cycle ya. Setiap kali kemo tuh pasti aku secara fisik itu aku down banget. Jadi kadang-kadang terbersit juga gini, kayaknya gua nggak kuat nih, berdiri aja nggak bisa. Berdiri ada di kemo yang terakhir itu kena ke tulang, jadi semua tuh nyeri di sini, nyeri gitu. Saya sampai tanya sama dokter, dok, kenapa sih obatnya bikin? Iya nggak apa-apa, memang begitu. Jadi kalau mau tidur terus terang aku dibantu sama obat penahan sakit itu, sama minum setengah obat buat tidur. Kalau nggak itu nusuk sakit gitu. Nah, cuman karena aku tahu tadi kan jangan diet, jadi setiap kali aku habis muntah aku makan lagi. Setiap kali habis muntah diare kan, pokoknya muntah diare gitu tuh. Kalau aku makan lagi, jadi orang tuh kalau ngeliat lu kok sakit Malah gemuk. Lu kok sakit malah gemuk, orang mah sakit kurus lu kan. Karena aku nggak mau gini, kalau aku sampai drop aku nggak bisa kemo lagi. Gitu, karena kan semua tuh sebelum kemo dicek tuh mbak, darahnya, tekanannya, trombositnya, leukositnya, pokoknya semuanya tuh harus dicek. Kalau kondisinya nggak bagus nggak bisa kemo. Nah, kalau yang paling ngedrop banget, mungkin kaget awalnya itu yang aku masuk rumah sakit itu aja sih. Saat itu bener-bener lemes, jadi kayak gitu kan, kayak lemes, nggak ada tenaga, berdiri aja nggak bisa. Tapi nggak nusuk-nusuk, nggak kayak obatnya tuh beda sama yang kanan, nggak nusuk-nusuk ke tulang, cuman nggak punya tenaga, terus muntah lagi gitu. Gimana support dukungan keluarga? Yang paling utama ya bener-bener keluarga dan teman ya, mereka support aku. Ada yang ngirimin makanan, ada yang ngirimin vitamin, doain, ditelepon, datang ke rumah gitu. Pokoknya mereka support aku supaya jangan nyerah. Di usia berapa sih waktu itu? Masih muda kan? 30-an ya waktu kena? 40-an. Udah umur segini lagi. Oh iya ya, 2 tahun lalu ya. Berarti memang pas ini ya. Memang katanya sih kan. Memang waktu aku ke tempat pengobatan herbal dibilangin ini biasanya reaksi
waktu mau menopause. Jadi nggak usah takut gitu kan, minum aja ini herbal. Jadi aku minumin, ternyata kan malah efeknya nggak bagus itu kan, malah mengeras itu kan. Jadi mungkin karena hormonal, mungkin karena lifestyle yang sudah bertahun-tahun, gitu ya kan, makanan kita nggak tahu, mungkin karena udara, ya kan, kita sampai sekarang soalnya penyebabnya juga belum tahu apa. Yang penting di dalam masa-masa seperti itu aku benar-benar ngalamin yang namanya intervensi Tuhan dalam hidupku dan intervensi teman. Ada Mbak Iis di Seniman, pokoknya teman-teman di Seniman Nusantara semua, Mumpi, Lita, semua lah, Mbak Ina, pokoknya semua deh, Om Andre. Itu Mama Ca itu semua yang bikin aku kuat. Sekarang bersih, dikatakan bersih cancer. Apa kata dokter? Surprise nggak sih? Jadi gini, emang waktu aku yang selesai kemo ke-6 itu ketemu dokter, sebenarnya dokter udah punya opsi kalau misalnya efek obat itu maksudnya tetap masih ada cancernya, dia akan naikkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi obatnya. Aku juga udah mikir gitu, tapi ternyata sih. Padahal setiap kemo itu rasanya ini nggak sih, muntah-muntah dong. Iya. Muntah. Apalagi kalau dinaikin lagi. Nah itu dia. Bayang. Alhamdulillah ya. Happy people, ini semua berkah. Nindi bisa bersih dari cancer, bisa kembali lagi bersama kita semua di tengah-tengah keluarganya. Alhamdulillah, saya ikut gembira sih. Iya. Dan Mbak Ais tahu kan, yang cancer kan bukan aku aja, suamiku kan juga cancer. Tuh kan? Itu lagi sepasang sejoli cinta banget, berdua terlalu setia ya. Terlalu setia. Nah itu ketahuannya gimana? Ya itu aku lagi kemo keempat yang kiri ya, yang kiri. Tiba-tiba dia gimana? Enggak, kan dia batuk nggak sembuh. Dia batuk terus mumpung lagi ini coba aja periksa. Ternyata ada keanehan di paru-paru. Terus ke Penang periksa lagi lebih harus di biopsi. Ternyata dia kanker stadium 4. Apalagi, Masya Allah. Dan ternyata kemarin Oktober 2019 waktu aku pengangkatan yang kanan, yang kiri kan udah beres yang kanan, dia PET scan, dia sembuh. Dia maksudnya clean bersih juga. Sampai hari ini dia masih bersih. Tapi pengobatannya sama, maksudnya ikut kemo juga. Kemo juga. Tapi dia kemonya oral, karena jadi setiap hari tuh dia minum obat kemo. Nah kalau dia efeknya tuh ke tulang, kukunya tuh bisa sampai kayak mau lepas gitu. Terus gatel, terus mimisan. Mungkin karena panas kali ya obatnya. Ya Allah, ya ampun. Cobaannya ya Allah, ini sangat berat ya. Tapi kan karena kita berdua jadi kita saling support. Benar-benar cinta sejati. Iya. Yang dijodohkan Tuhan dengan penyakit yang sama. Ya Allah, sebagai contoh yang baik sekali, rumah tangga yang akur, ya, yang saling support. Mudah-mudahan nih semua pemirsa semakin semangat ya, bahwa menghadapi apapun ya rumah tangga ya harus saling support. Ya, apalagi ini diberikan, kan kita udah janji dalam hidup semati dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat. Nah lo, gue sakit nih sekarang. Tentunya dia sakit juga ya. Dicobanya sampai begitu ya ampun. Sekarang kan udah sembuh nih kan Indi ya, udah sembuh. Kita pengen tahu tips apa, terus ada larangan apa nggak dari dokter? Kalau jadi gini, jenis aku itu aku tanya sih waktu kemarin jadi aku minum obat apa nih dok, udah bersih gitu. Nggak ada obatnya karena jenisnya memang udah itu, obatnya cuma itu aja, nggak ada obat lagi. Jadi yang penting sekarang jaga makannya itu adalah hindari gula, gitu aja. Tapi yang lain-lain dok, yang lain-lain makan aja katanya gitu. Tapi jadi gula itu ada di mana? Ada di nasi, ada di tepung, ya kan, ada di kue cake gitu kan. Tadi Ya makan sedikit. Sedikit aja, ya, tapi tadi nggak dihabisin ya. Pokoknya asal nyicip gitu ya. Jadi banyak makan buah. Terus makanan yang diawetkan baik itu natural ataupun tidak natural. Maksudnya natural tuh kalau misalnya ada manisan apapun itu kan yang baik yang real aja lah. Jadi
kan suka ada tuh kalau orang Ambon atau orang Manado tuh kayak ikan cakalang asap gitu kan. Itu jangan. Itu ya. kan diawetkan kan pakai diasapin kan, jangan. Terus kalau di Kupang tuh ada sei sapi, sei gitu kan. Itu kan juga diawetkan kan. Itu jangan. Ikan asin. Nah, kalau makanan yang tidak natural tuh ada makanan-makanan kaleng. Itu nggak boleh. Ya saya juga dengar itu. Sebaiknya kita makan real food kalau mau sehat ya. Jadi misalnya kalau ikan ya langsung ikan fresh, goreng rebus itu. Dan yang penting hati harus penuh dengan rasa syukur dan positif. Percaya banget itu. Nah, itu udah tadi saya bilang adalah perisai hidup kita ya. Syukur dan positif. Apalagi sih yang kita pikirin ini umur segini kan, mendingan kita berbuat baik sebanyak-banyak. Kan ini punya ini nggak YouTube channel? Nah, aku tuh sebenarnya pengen gitu punya kayak Mbak Iis gitu kan punya YouTube. Iya. Tapi mungkin nanti deh ya, itu kan mesti dipikirin. Ada yang bikin naskah, ada yang kameramennya, ada yang ini ribet nggak sih? Tapi aku sih senangnya bisa berbagi ya apa yang kita lakukan, terus bisa sharing yang bermanfaat. Ya kita punya TV sendiri lah gitu kan. Jadi senang ya, maksudnya mudah-mudahan YouTube channel nanti kita, Kanindi dan saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Aku sih pengen punya juga, tapi nanti mungkin ya Mbak Is ya. Aku Mbak Is dulu lah, aku lihat Mbak Is belajar dari Mbak Is gitu aja. Iya, aku doain ya. Oke, happy people. Terima kasih udah banyak Mbak Is ya. Kita berdua ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment juga share ya. Mudah-mudahan semua yang kita ceritakan ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tetap positif dan bersyukur. Love you.